Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu dikisahkan penyebaran Islam di tanah Jawa yang saat itu masih kental akan ilmu gaib, jin dan makhluk halus, yang mana mereka selalu menghalangi penyebaran agama Islam di tanah Jawa, sehingga ulama pendahulu selalu mengalami kegagalan dalam menyebarkan agama Islam. Para jin penunggu tanah Jawa bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal dan penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang ada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, siluman, yang mencelakakan para ulama pendahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, diutuslah Syekh Subakir oleh Sultan Muhammad pertama dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Syekh Subakir membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Acikolo Cokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang, yang merupakan titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Akibatnya, alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari yang bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa bergejolak. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin dan peri Banaspati, kuntilanak, jailangkung semuanya hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdopalon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut tersebut. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir, lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menjelaskan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Konon terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat mereka mengadu kesaktian selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdopalon, sang penguasa tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdopalon memberikan beberapa persyaratan kepada Syekh Subakir. Isi persyaratan yang antara lain: 1. Jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. 2. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. 3. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran Hindu dan Islam. 4. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadiannya dan budi pekertinya. Jika hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Dengan begitu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Setelah makhluk halus dan jin berhasil ditaklukkan oleh Syekh Subakir dengan batu hitam, mereka pun merasa marah dan kesal seraya berkata, "Walaupun kamu mampu meredam amukan kami dan kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku." "Apa yang kamu maksud?" jawab Syekh Subakir. "Aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah," pungkasnya. Begitulah kisah penumbalan tanah Jawa oleh Syekh Subakir, ulama Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika yang tidak banyak orang mengetahui dan tahu namanya. Allahu a'lamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.